Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermaya, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 3 tahun 2025 dengan NIM A921250084, Prodi Akuntansi dan Keuangan Lembaga, Universitas Muhammadiyah Surakarta, berasal dari SMKS Amnur, akan membuat video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta Tiara untuk memimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu minta kalian berdiri semua ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silahkan duduk kembali. Ibu akan mengecek kehadiran kalian dengan mengabsen.
Aira Sapitri. Amelia. Amidayani. Atia. Ya. Devi Maula. Ya. Hatni Mawardah. Norjana. Ya. Norbaiti. Ya. Noraiza. Rainina. Raisa Rahma. Raudah. Ya. Ria Amelia. Rini Anita. Siti Hadijah. Tiara. Jahwatun Sifa. Zainati Zahwa. Iya. Lengkap ya. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Sudah rapi bajunya? Kalau belum merapi, tolong dirapikan terlebih dahulu. Oke, kita cek kelasnya apakah sudah bersih. Samping kiri kanannya coba dicek. Sudah bersih ya? Kalau kelasnya sudah bersih, berarti kita siap akan belajar. Oke, sebelum kita memulai, Ibu ingin menanyakan kesiapan kalian. Sudah siap bukunya? Sudah. Alat tulis atau yang lainnya? Sudah? Sudah. Iya. Ibu akan membuat kesepakatan kelas, ya. Selama proses pembelajaran, Ibu minta kalian tidak ada yang main handphone. Setuju? Setuju. Oke, kalau setuju, handphonenya tolong disimpan di dalam tas. Sudah disimpan. Dan kesepakatan yang kedua, selama proses pembelajaran, Ibu minta kalian tidak ada yang makan dan minum. Apakah setuju? Setuju. Oke. Ibu ingin menanyakan, apakah ada yang masih ingat materi sebelumnya? Ya. Apa? Oke, bukti apa? Bukti transaksi. Kemudian siapa yang bisa memberikan contoh bukti transaksi tersebut? Saya, Bu. Ya, Norjana silahkan. Contoh bukti transaksi tersebut seperti nota pulpen, nota debit, nota kredit, cek, dan kwitansi, Bu. Iya, nah minggu lalu kita sudah mempelajari tentang bukti transaksi. Ibu akan memberikan gambaran tentang materi kita hari ini. Apa kira-kira materi hari ini? Materi kita hari ini adalah jurnal umum, di mana bukti transaksi tersebut berkaitan dengan jurnal umum. Jurnal umum untuk mencatat transaksi yang ada di mana? Di perusahaan, ya. Jadi, Ibu berikan gambaran tentang jurnal umum. Apa itu jurnal umum? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Jurnal umum adalah buku atau catatan untuk mencatat bukti transaksi, di mana bukti transaksi itu dimasukkan ke jurnal umum sehingga pencatatan transaksi keuangan atau laporan keuangan pada perusahaan itu tersusun dengan rapi, benar, dan sesuai dengan akun debit sama kredit, ya. Nah,
Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis transaksi keuangan perusahaan jasa. Yang kedua, peserta didik mampu mencatat transaksi keuangan ke dalam jurnal umum dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan atau mempresentasikan laporan keuangannya di depan kelas. Ya. Oke. Setelah Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran, Ibu ingin menyampaikan mekanisme penilaian kita pada hari ini. Yang pertama, penilaian kelompok. Penilaian kelompok yaitu Ibu menilai secara kelompok, ya. Misalnya bagaimana kerjasama kalian dengan teman dalam kelompok. Yang kedua, Ibu ingin menilai secara individu. Bagaimana itu? Ibu menilainya nanti memberikan tugas secara mandiri. Nah, kemudian Ibu akan memberikan motivasi kepada kalian. Motivasinya tentang kesuksesan bisa diraih jika kita berusaha, bekerja keras, dan berdoa. Apa itu maksudnya? Bekerja keras, kita ingin sukses, kita berarti bekerja keras. Kita berusaha, kita ingin sukses, kita berusaha. Dan berusaha diawali dengan doa. Oke. Nah, Ibu ingin memberikan pertanyaan, apakah penting atau mengapa jurnal umum itu penting bagi perusahaan? Saya, Bu. Ya, Aira jawab. Karena jurnal umum digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi seperti pembelian, penjualan, penerimaan, dan pengeluaran uang yang ada di perusahaan dan menjadi sumber data untuk membuat laporan keuangan, Bu. Ya, bagus. Nah, Ibu ingin menampilkan video pembelajaran kita pada hari ini. Kalian disimak ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Ibu Semiati. Kali ini saya akan memberikan tujuan pembelajaran tentang jurnal. Sebelum kita memulainya, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang jurnal umum. Ya, jurnal itu adalah catatan yang sistematis dan kronologis dari transaksi keuangan dengan menyebutkan ampun yang akan menjadi dari disertai dengan jumlahnya masing-masing. Catatan ini bisa dilakukan setelah kita melakukan analisis dokumen transaksi. Ada 3 prinsip jurnal, yaitu fungsi analisis, fungsi pencatatan, dan historis. Yang dimaksud dengan fungsi analisis itu adalah setiap transaksi keuangan harus dianalisis untuk menentukan apa yang didebit, apa yang dikredit, serta jumlahnya sedikit. Yang kedua adalah fungsi pencatatan. Dalam fungsi pencatatan, hasil analisis transaksi keuangan itu dicatat dalam kolom debit dan kredit disertai dengan keterangan yang diperlukan. Yang ketiga adalah fungsi historis. Dalam fungsi historis dinyatakan bahwa setiap pencatatan transaksi keuangan itu harus dilakukan secara kronologis atau berurutan sesuai dengan tanggal transaksinya. Oke, sebelum kita memulai analisis jurnal, kalian harus paham terlebih dahulu dengan sifat akun. Ya. Sifat akun itu adalah yang pertama aktiva atau kata. Aktiva kalau bertambah dicatat di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Berikutnya yang kedua adalah kewajiban atau utang. Utang bertambah di sebelah kredit, berkurang dicatat di sebelah debit. Kemudian yang ketiga, ekuitas atau modal. Modal
bertambah dicatat di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Ya, jadi kalau ada prefer merupakan pengurangan dari modal. Makanya kalau ada prefer dia dicatatnya di sebelah debit. Berikutnya yang keempat, pendapatan. Pendapatan bertambah di sebelah kredit, berkurang dicatat di sebelah debit. Dan yang terakhir adalah beban. Beban kalau bertambah dicatat di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Oke, untuk mempermudah analisanya, berikut ini saya akan memberikan beberapa contoh kelompok akun. Yang pertama adalah untuk aktiva atau harta. Contoh-contoh akun untuk aktiva atau harta ini adalah ada akun kas, tentang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka atau berskop sewa, ada kendaraan, dan ada peralatan. Itu contoh aktiva. Kemudian untuk contoh kewajiban atau utang. Contoh kewajiban itu bisa utang usaha, bisa utang gaji, utang listrik, dan sebagainya. Contoh ekuitas atau modal. Contohnya di sini modal perorangan, misalnya modal batu, modal bumi, dan sebagainya. Berikutnya adalah contoh dari pendapatan. Contoh dari pendapatan ini adalah pendapatan jasa, pendapatan bunga, pendapatan sewa, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah contoh dari beban. Contoh dari beban itu bisa beban gaji, beban listrik, beban air, dan sebagainya. Sekarang kita memasuki bentuk jurnal. Bentuk jurnal ini adalah seperti yang tampil di layar berikut ini, ya. Jadi cara pembuatannya, yang pertama untuk judulnya itu baris pertama diisi dengan nama perusahaan. Di baris kedua diisi dengan nama jurnal umum, dan baris ketiga diisi dengan periode pencatatan jurnal. Nah, kolom jurnal umum terdiri dari kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kolom kredit. Untuk kolom tanggal itu diisi dengan tanggal terjadinya transaksi. Ya, jadi untuk tanggal ini harus kronologis, harus berurutan isinya. Berikutnya adalah kolom keterangan. Kolom keterangan ini diisi dengan nama-nama akun yang timbul akibat adanya transaksi. Nah, cara pembuatannya, untuk akun yang mempengaruhi sisi debit ini nanti dicatat di paling kiri. Sedangkan untuk akun yang mempengaruhi sisi kredit ini nanti mencatatnya harus agak masuk ke dalam, jadi agak menjorok ke dalam. Itu. Berikutnya adalah kolom ref atau kolom referensi. Kolom referensi ini diisi dengan nomor akun pada saat kita akan memposting data dari jurnal tersebut besar. Jadi kalau masih memproses jurnal ini belum diisi kolom referensinya. Berikutnya kolom debit. Kolom debit ini diisi dengan jumlah angka yang akan mempengaruhi sisi debit. Dan biasanya diimbangi dengan jumlah angka yang kredit, ya, sisi kredit itu adalah jumlah angka yang mempengaruhi sisi kredit. Jadi dari setiap transaksi ini debit kredit harus imbang. Oke, sekarang saya akan memberikan beberapa contoh analisis transaksi dan cara membukanya ke dalam jurnal. Ya, contoh pertama ini adalah pada tanggal 1 Juli 2019, Rena mendirikan salon kecantikan dengan nama Rena Salon. Sebagai investasi awal, Rena menyetorkan uang tunai senilai 80 juta rupiah. Berdasarkan soal ini, maka analisanya, di sini Rena menyetorkan uang ke perusahaan, logikanya kas perusahaan pertama. Di sini, Rena menyetorkan uang karena ibu menanamkan modal. Jadi logikanya, kas perusahaan bertambah, modal perusahaan juga bertambah. Senilai 80 juta karena memang investasi awalnya adalah 80 juta. Kalau kita lihat sifat akun tadi, kan merupakan bagian dari aktiva. Aktiva bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Sekarang modal dia kalau bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Ini berarti jurnal yang kita lakukan ini karena kas merupakan bagian dari aktiva,
maka nanti kas bertambah di sebelah debit dan modal bertambah di sebelah kredit masing-masing 80 juta rupiah. Jadi cara pengisian tradisionalnya, tanggalnya diisi dengan tanggal 1, keterangannya diisi dengan kas, letakkan angkanya di sebelah debit 80 juta rupiah. Kemudian berikutnya modal rena. Karena modal rena ini dicatat di sebelah kredit, maka ketika kita isi di kolom keterangan ini harus agak masuk ke dalam untuk membedakan dengan nama akun yang ada di sisi debit. Senilai 80 juta di kredit. Ini adalah contoh kedua, ya. Contoh kedua, tanggal 3 Juli 2019 dibeli peralatan salon senilai 23 juta rupiah dan perlengkapan salon senilai 5 juta rupiah secara tunai. Maka di sini analisisnya, peralatan salon akan bertambah di sebelah debit senilai 23 juta rupiah. Perlengkapan salon juga bertambah di sebelah debit senilai 5 juta rupiah. Karena di sini kita memberi secara tunai, maka kas pihak akan berkurang di sebelah kredit senilai 28 juta rupiah. Sehingga pencatatan kelanjutannya diisi tanggal 3, keterangannya diisi yang pertama peralatan salon senilai angkanya taruh di debit 23 juta. Berikutnya perlengkapan salon, letakkan angkanya di debit 5 juta. Kreditnya, jadi kita agak masuk ke dalam kas itu senilai totalnya 28 juta rupiah. Contoh soal berikutnya adalah yang ketiga. Tanggal 13 Juli 2019 diselesaikan jasa riasan pernikahan senilai 12 juta rupiah. Pembayaran minggu depan. Di sini perusahaan kita atau salon rena sudah menyelesaikan pekerjaan, yaitu merias untuk pesta pernikahan senilai 12 juta. Tetapi uangnya belum diterima. Karena uangnya belum diterima, ini masuk kategori tagihan. Tagihan itu nama lainnya piutang usaha. Sehingga analisanya piutang usaha bertambah di sebelah debit dan pendapatan jasa bertambah di sebelah kredit masing-masing 12 juta rupiah. Maka cara memasukkannya ke dalam kolom jurnal, tanggal diisi tanggal 13, keterangannya debit ada piutang usaha, letakkan angkanya di sisi debit 12 juta, kreditnya ada pendapatan jasa senilai 12 juta rupiah. Sekarang kita contoh keempat. Tanggal 18 Juli 2019 diterima tunai pembayaran jasa riasan pernikahan senilai 15 juta rupiah. Nah di sini mereka berhasil menyelesaikan jasa salon, kemudian langsung dibayar. Logikanya di sini salon mereka akan menerima uang, karena langsung menerima uang, makanya langsung bertambah di sini dan pendapatan jasa bertambah di sebelah kredit masing-masing 15 juta rupiah. Originalnya tanggal 18, keterangannya diisi dengan kas, taruh angkanya di debit 15 juta rupiah. Kemudian pendapatan jasa bertambah di kredit, ya, kredit senilai 15 juta rupiah. Contoh berikutnya, contoh 5. Tanggal 19 Juli 2019 dibeli peralatan salon secara kredit senilai 8 juta rupiah. Di sini kita membeli peralatan, tapi belinya secara kredit. Logikanya di sini peralatan akan bertambah. Terus kalau di sini kita belinya secara kredit, berarti utang usaha juga akan bertambah. Maka analisanya peralatan salon bertambah di sebelah debit, utang usaha bertambah di sebelah kredit masing-masing 8 juta rupiah. Jadi cara pengisian sederhananya tanggal 19, keterangan diisi dengan peralatan salon, letakkan angkanya di debit 8 juta rupiah. Kemudian kreditnya ada utang usaha, ya,
soal berikutnya. Tanggal 20 Juli 2019 diterima pelunasan jasa riasan tanggal 13 Juli senilai 12 juta rupiah. Kalau kita lihat soalnya di sini membuktikan bahwa di tanggal 20 Juli ini terjadi pelunasan piutang. Piutang terjadi tanggal 13 Juli senilai 12 juta. Karena di sini kita menerima pelunasan piutang, logikanya kan perusahaan bertambah dan tagihan perusahaan akan berkurang. Jika analisanya kas bertambah di debit, piutang usaha berkurang di kredit, masing-masing senilai 12 juta rupiah. Ya, dan cara pengisian dalam jurnalnya, tanggalnya diisi dengan tanggal 20, keterangannya debitnya untuk kas, letakkan angkanya di debit 12 juta rupiah. Kemudian kreditnya ada piutang usaha, letakkan angkanya di kredit 12 juta rupiah. Oke, berikutnya contoh ketujuh, tanggal 28 Juli 2019 diselesaikan jasa riasan pernikahan senilai 15 juta. Diterima tunai 5 juta rupiah, sisanya minggu depan. Di sini, salon dana menyelesaikan pekerjaan salon. Nilai pekerjaan itu 15 juta, tetapi baru terima uang 5 juta. Logikanya di sini masih ada tagihan dong ya. Tagihannya senilai 10 juta rupiah. Ya, makanya jurnalnya atau analisis jurnalnya adalah kas akan bertambah nilai uang yang diterima 5 juta. Kemudian piutang usaha juga bertambah di debit senilai 10 juta. Dan di kreditnya ada pendapatan jasa yang bertambah senilai 15 juta rupiah. Apa cara pengisian dalam jurnalnya? Tanggalnya diisi dengan tanggal 28, keterangannya diisi dengan untuk debit kas nilai 5 juta, piutang usaha nilai 10 juta dari debit, dan yang masuk ke kredit adalah pendapatan jasa nilai 15 juta rupiah. Dan yang terakhir adalah contoh 8 ya, tanggal 30 Juli 2019 dibayar gaji pegawai salon senilai 4 juta rupiah. Maka analisisnya ini sama memang membayar beban gaji, makanya beban gaji bertambah di sebelah diri, kas berkurang di sebelah kredit, masing-masing 4 juta rupiah. Dan cara pengisian dalam jurnalnya adalah tanggalnya diisi dengan tanggal 30, keterangannya untuk sisi debit, namanya beban gaji, keterangan apa yang debit 4 juta. Kemudian di sisi kreditnya adalah kas nilai 4 juta rupiah. Dan kalau contoh-contoh soal tadi kita gabungkan ke dalam jurnal umum secara utuh, maka akan tampak seperti slide berikut ini. Ya, jadi jumlah sisi debit maupun jumlah sisi kreditnya harus imbang. Kalau kita lihat jumlah sisi debit maupun jumlah sisi kredit salon dana, ini totalnya adalah 174 juta rupiah. Jadi harus imbang. Sudah ya. Demikianlah materi pembelajaran tentang jurnal dari saya. Semoga bisa mudah dipahami. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah disimak videonya? Sudah. Ibu ingin menambahkan atau Ibu ingin menjelaskan lagi tentang konsep atau aturan debit kredit sebelum kita input atau memasukkan data transaksi ke jurnal umum. Nah, kita menggunakan konsep 5 jari. Ya, ingat 5 jari. Ini apa? Ini harta. Ini
Ini modal. Kalau yang ini pendapatan. Kalau yang jeri ini beban. Harta bertambah di mana? Harta bertambah di debit. Kalau beban bertambah di debit, berkurang di kredit. Nah, kalau yang ini tadi apa? Utang, modal, dan pendapatan. Utang bertambah di kredit, berkurang di debit. Modal bertambah di kredit, berkurang di debit. Kalau pendapatan bertambah kredit, berkurang di debit. Iya. Coba angkat tangannya semua supaya lebih ingat. Ya, sudah semuanya angkat tangan? Sudah. Kita sama-sama ya. Ini apa tadi? Harta. Ya. Harta bertambah di debit, berkurang kredit. Ya. Ini apa ini? Bertambah di kredit, berkurang di debit. Kalau ini apa? Modal. Bertambah di kredit, berkurang di debit. Kalau yang ini? Pendapatan. Bertambah di kredit, berkurang di debit. Kalau yang ini? Beban. Bertambah di debit, berkurang di kredit. Ya, hafal lah ya. Hafal. Oke. Nah, Ibu akan membagikan kelompok. Sebelum kita memulai tugas, Ibu bagi kelompok dulu lah. Kelompok 1 di sini. Kelompok 2 ini, kelompok 3 ini. Ibu beri 5 menit waktunya untuk membuat kelompoknya. Coba. Silakan. Mundur kah lagi ini? Anika mundur kah? Ini mundur sedikit. Ya. Lihat enggak? Sudah. Oke. Sudah siap semua? Ibu akan memberikan tugas kelompok, yaitu berupa contoh transaksi perusahaan jasa salon beauty Glow. Sebelum Ibu membagikan lembar kerjanya, kalian ya, tugas kalian analisis dulu transaksi yang ada di soal, kemudian catat transaksinya di dalam jurnal umum. Ini formatnya sudah Ibu berikan, tinggal catat aja ya. Kemudian nanti dipresentasikan di depan.
Nah, ini tugasnya untuk kelompok 1. Ya, sudah bisa dikerjakan. Nah, kita sepakati dulu waktu pengerjaannya berapa kira-kira? 30 atau 25 menit? 30? 30 menit. Oke, sepakat semuanya lah 30 menit. Ya, sudah mulai dikerjakan. Wah, jangan jangan lupa. Jangan lupa nama kelompok, tolong diisi. Di situ ada kelompok. Kelompok berapa isikan, kemudian hari atau tanggal, isikan hari dan tanggalnya, dan nama anggota kelompok. Jangan lupa lah namanya lah, diisi lah. Tolong kerjasamanya lah, Ibu nilai ini. Kerjasama kalian Ibu nilai. Jangan hanya diam saja. Teliti lah ngisinya lah. Kerjasamanya lah, tolong.
Waktunya tinggal 8 menit lagi.
2 menit lagi.
Oke, waktunya sudah habis. Silakan hasilnya dikumpul dulu, Ibu mau cek. Kumpul, hasil kerjanya dikumpul. Hasilnya saja. Oke, kelompok 3 Ibu persilahkan presentasikan hasilnya di depan. Silakan maju ke depan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama kami adalah Tiara. Kami Amel. 1 November 2025, pemilik menyetor uang tunai sebesar 35 juta sebagai modal awal untuk membuka usaha salon kecantikan Club Beauty. Jurnal umumnya tanggal 1 November 2025, keterangannya kas masuk di debit 35 juta, modal masuk di kredit 35 juta. 3 November 2025, membeli peralatan salon secara tunai sebesar 10 juta. Jurnal umumnya tanggal 3 November 2025, keterangan peralatan salon masuk di debit 10 juta, kas masuk di kredit 10 juta. Tanggal 5 November 2025, membeli peralatan salon secara kredit sebesar 3 juta dari toko dan 3 peralatan salon. Tanggal 5 peralatan salon 3 juta 500, uang usaha kredit 3 juta 500. Tanggal 8 November 2025, menerima penempatan jasa peralatan wajah dan rambut secara tunai sebesar 4 juta 800. Kas di debit 4 juta 800, penempatan di kredit 4 juta 800. Tanggal 18 November 2025, membayar beban listrik dan air sebesar 750 secara tunai. Piutang di debit, pendapatan di kredit 2
utang sebesar 2.200.000, pendapatan 2.200.000. 20 November membayar sebagian utang kepada toko cantik Sintera sebesar Rp 1.500.000 secara tunai. Utang usaha di debit 1.500.000, kas di kredit sebesar 1.500.000. Tanggal 23 bulan November 2025 membayar gaji karyawan sebesar 3 juta secara tunai. Jadi keterangannya utang kas berada di debit sebesar 3 juta. Beban gaji di debit sebesar 3 juta. Kas berada di debit, di kredit sebesar 3 juta. Sudah? Oh, belum. 27 November 2025 menerima pelunasan piutang dari pelanggan sebesar 2 juta 200. Keterangannya kas berada di debit sebesar 2.200, utang piutang usaha berada di kredit sebesar 2.200. Tanggal 30 November 2025 pemilik mengambil uang tunai sebesar 1.200.000 untuk keperluan pribadi. Keterangannya, kredit berada di debit sebesar 1.200.000, kas berada di kredit sebesar 1.200.000. Jumlah debit 61.950.000 rupiah. Kredit 61. Ya, berapa kreditnya? Kreditnya berapa? 61.950.000 rupiah. Ya. Berarti di situ hasilnya balance atau tidak? Balance. Oke. Ya, silahkan duduk untuk kelompok 3. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Ibu minta kelompok 2. Oke. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama saya Zoraida Rufianti, saya Lauda, saya Raisa, saya Ayu, saya Roberti, saya Wes. 1 November 2025 pemilik membuka uang tunai sebesar 35 juta sebagai modal awal untuk membuka usaha salon kecantikan global. Keterangan kas bertambah
dan modal nasabah dikredit sebesar tanggal 3 November 2025 membeli peralatan salon secara tunai sebesar 10 juta rupiah. Keterangan peralatan salon bertambah di debit sebesar 10 juta, kas bertambah di kredit sebesar 10 juta. Tanggal 5 November 2025 pembelian perlengkapan salon, sampo, handuk, krim wajah, cat rambut dan lain-lain secara kredit sebesar 3.500.000 dari toko Cantik Sejahtera. Peralatan salon sebelah debit sebesar 35 juta. 3.500.000 lah, hati-hati lah ya. Utang usaha di sebelah kredit sebesar 3.500.000. Ya. Tanggal 8 November 2025 penerimaan pendapatan dasar peralatan maupun cetakan secara tunai sebesar 4.800.000 rupiah. Kas bertambah kas DBD sebesar 4.800.000 rupiah, pendapatan kredit sebesar 4.800.000 rupiah. Lulus November 2025 menerima penghasilan dasar secara kredit dari pelanggan tetap sebesar 2.200.000. Piutang berada di debit 2.200.000, pendapatan berada di kredit 2.200.000. 18 November 2025 pembayar beban listrik dan air sebesar 750.000 secara tunai. Beban listrik berada di debit 750.000, kas berada di kredit 250.000. Tanggal 20 November 2025 kembali sebagai utang pada bulan 2025 usaha berada di debit sebesar 1.500 dan kas berada di kredit sebesar 1.500. 23 November 2025 membayar gaji karyawan sebesar 3 juta secara tunai. Beban gaji berada di debit sebesar 3 juta dan kas berada di kredit sebesar 3 juta. Tanggal 27 November 2025 menerima pelunasan utang dari pelanggan sebesar 2.200.000 rupiah. Keterangannya, kas berada di debit 2.200.000, utang usaha di kredit 2.200.000. 30 November 2025 pemilik mengambil uang tunai sebesar 1.200.000 rupiah untuk keperluan pribadi. Keterangan pertama, untuk debit sebesar 1.200.000, ditambah kredit sebesar 1.200.000. Ya. Jumlah balance 61.950.000 rupiah. Berarti balance ya. Ya. Mungkin ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Ya, silakan Nurjana. Kenapa pada transaksi tanggal 5 November 2025 dicatat dalam jurnal umum perlengkapan di debit dan utang usaha di kredit? Karena pembelian perlengkapan secara kredit itu adalah utang usaha, maka perlengkapan bertambah di debit dan utang usaha bertambah di kredit. Ya. Oke. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok kami akan mempresentasikan kegiatan perusahaan jasa salarikat The Beauty pada periode bulan November tahun 2025 yang akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rianita. Saya sudah juga. Saya Nurdiana. Pada tanggal 1 November 2025, pemilik menyetor uang lunas sebesar 35 juta sebagai modal awal untuk membuka usaha salon penyajikan glow. Kasnya berada di debit sebesar 35 juta. Modalnya berada di kredit sebesar 35 juta rupiah. Pada tanggal 3 November 2025, membeli peralatan salon secara tunai sebesar 10 juta rupiah. Peralatan salon berada di debit sebesar 10 juta rupiah. Kasnya berada di kredit sebesar 10 juta rupiah. Pada tanggal 5 November 2025, membeli perlengkapan salon, sampo, handuk, krim wajah, cat rambut, dan lain-lain secara kredit sebesar Rp3.500.000 dari toko Cantik Sejahtera. Perlengkapan salon berada di debit sebesar Rp3.500.000. Utang usaha berada di kredit sebesar Rp3.500.000. Pada tanggal 8 November 2025, menerima pendapatan jasa perawatan wajah dan rambut secara tunai sebesar Rp4.800.000. Kasnya berada di debit sebesar Rp4.800.000. Pendapatannya berada di kredit sebesar Rp4.800.000. Pada tanggal 12 November 2025, menerima pendapatan jasa secara kredit dari pelangganan tetap sebesar Rp2.200.000. Piutangnya berada di debit sebesar Rp2.200.000. Pendapatannya berada di kredit sebesar Rp2.200.000. Pada tanggal 18 November 2025, membayar beban listrik dan air sebesar Rp750.000 secara tunai. Beban listriknya berada di debit sebesar Rp700.000. Kasnya berada di kredit sebesar Rp700.000. Pada tanggal 20 November 2025, membayar sebagai utang pada toko Cantik Sejahtera sebesar Rp1.500.000 secara tunai. Utang usaha berada di debit sebesar Rp1.500.000. Kasnya berada di kredit sebesar Rp1.500.000. Pada tanggal 23 November 2025, membayar gaji karyawan sebesar 3 juta secara tunai. Beban gajinya berada di debit sebesar Rp3 juta. Kasnya berada di kredit sebesar Rp3 juta. Pada tanggal 27 November 2025, menerima pelunasan piutang dari pelanggan sebesar Rp2.200.000. Kasnya berada di debit sebesar Rp2.200.000. Piutang usahanya berada di kredit sebesar Rp2.200.000. Pada tanggal 30 November 2025, pemilik mengambil uang tunai sebesar Rp1.200.000 untuk keperluan pribadi. Slipnya berada di debit sebesar Rp1.200.000. Kasnya berada di kredit sebesar Rp1.200.000. Totalnya di debit Rp61.900.000 dan di kredit Rp61.900.000. Sekian presentasi dari kami. Salah hilang mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan duduk untuk kelompok 1. Nah, setelah kita melihat presentasi dari kalian semua, ada satu kelompok mungkin keliru ya, atau salah mencatat jumlah uangnya ya. Ya, sehingga jumlah di jurnalnya kurang ya, dari soalnya kan di situ berapa tadi, 750, ternyata mereka mencatatnya 700. Nah, Ibu evaluasi lagi, dalam mencatat jurnal umum yang diperlukan adalah ketelitian, di mana kita harus teliti mencatat jumlah uang atau nominal uangnya ke dalam akun-akunnya, sehingga laporan transaksi jurnal umumnya bisa dikatakan benar lah. Oke, nah Ibu akan menilai lagi kalian secara individu, tapi kalian duduknya seperti semula. Ibu beri waktu 2 menit. Oke, sudah siap? Sudah siap? Siap. Ya. Nah, tadi Ibu sudah menilai kerja kelompok kalian. Sekarang Ibu akan menilai kalian secara individu dengan Ibu memberikan tugas tertulis ya. Nanti kalian jawabannya ditulis di belakang inilah. Oke, silahkan dimulai mengerjakan. Waktunya Ibu beri sekitar 5 menit.
Silakan dikumpul hasilnya. Ada lagi yang belum? Ada. Kita ice breaking dulu. Beginilah, Ibu ada permainan. Permainannya kalian katakan apa yang Ibu katakan. Oke? Paham? Oke, kita mulai. Kucing, kucing. Kucing, kucing. Tikus, tikus. Tikus, tikus. Kucing, tikus. Kucing, tikus. Tikus, kucing. Tikus, kucing. Kucing, 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 tikus. Kucing, 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 tikus. Berapa kucing? Berapa kucing? Yes, berarti kucingnya Ibu ulang. Tikus, tikus. Tikus, tikus. Kucing, kucing. Kucing, kucing. Berapa kucing? Berapa kucing? Oke, berarti anak Ibu sudah fokus. Tepuk fokus. 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Yeah. Nah, Ibu memberikan kesempatan kepada kalian, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, Yahwa. Jurnal umum adalah tahap dalam proses pembuatan laporan keuangan dalam transaksi dan pekerjaan saat mencatat transaksi sangat penting agar laporan keuangan tersusun rapi dan benar. Ya, betul. Nah, kemudian Ibu memberikan refleksi kepada kalian. Nanti kalian isilah di kertas yang Ibu bagikan di belakangnya, tulis refleksi kalian pada hari ini. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Yang kedua, kegiatan mana yang
paling kalian sukai? Lah, tolong diisi sesuai perasaannya masing-masing. Dah, mulai. Sesuai dengan perasaan kalian masing-masing lah. Beri waktu sekitar kurang lebih 5 menit. Sudah? Sudah. Oke. Sebelum kalian mengumpul hasil refleksi kalian pada hari ini, Ibu ingin bertanya kepada Ria. Coba Ria. Saya merasa sangat senang karena bisa memahami cara mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Iya, tepuk tangan buat Ria. Kemudian Norbaiti, bagaimana refleksinya hari ini? Saya merasa lebih percaya diri karena bisa membedakan akun debit dan kredit. Ya, tepuk tangan buat Norbaiti. Nah, kemudian Ibu mau bertanya lagi kepada Raudah. Gimana Raudah? Saya paling suka saat mengerjakan akun-akun catatan transaksi bersama teman kelompok. Oke. Kalau Nur Hidayah bagaimana refleksinya hari ini? Kegiatan yang saya sukai yaitu kegiatan diskusi kelompok karena bisa saling membantu. Oke, tepuk tangan. Nah, Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari minggu depan, yaitu tentang buku besar. Yang mana buku besar berkaitan dengan jurnal umum yang sudah kita pelajari hari ini. Kemudian Ibu akan menutup pembelajaran kita. Salah hilap mohon dimaafkan. Ibu, sebelum kita tutup, kalian berdoa terlebih dahulu. Silahkan Tiara memimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah.
birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu akhiri dengan kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.